Capek-capek magang, tapi nggak dibayar. Emang masih ada yang seperti itu? Selengkapnya di 4 Menit Update. Persyaratan masuk dunia kerja memang beragam, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Salah satu yang paling sering menjadi persyaratan adalah pengalaman kerja. Karena persyaratan kerja yang beragam, orang-orang sibuk mempersiapkan bekalnya. Ada yang sibuk kuliah, mengikuti kursus kejuruan, dan yang paling banyak adalah magang. Magang di Indonesia bukan hal yang baru lagi. Bahkan beberapa kampus di Indonesia mewajibkan magang sebagai syarat kelulusannya. Bukan tanpa alasan magang diwajibkan. Semua demi mahasiswa agar mendapatkan pengalaman kerja dan juga menambah kemampuannya sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Namun sekarang magang menjadi sebuah problematika baru di Indonesia. Banyak perdebatan tentang apakah magang harus dibayar atau tidak sih? Karena masih ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menerapkan sistem unpaid atau tidak dibayar kepada si pemagang. Gak hanya itu aja, beberapa perusahaan juga memanfaatkan program magang ini untuk kepentingan pribadinya. Contohnya, memudahkan pekerjaan dengan cara mengurangi load kerjanya dan dibagikan kepada anak magang. Enak juga ya kalau begitu. Kerjaan bakal cepet kelar sih. Padahal peraturan magang udah diatur dalam aturan turunan UU Ketenagakerjaan sesuai peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Di dalam pasal 13 ayat 1 aturan tersebut dijelaskan bahwa peserta magang wajib memperoleh uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan, serta memperoleh jaminan sosial kerja. Tapi kok masih ada ya peserta magang yang nggak dibayar? Oknum perusahaan yang seperti itu hanya memikirkan keuntungan untuk perusahaannya aja tanpa memikirkan hak dari peserta magang. Padahal peserta magang juga banyak memberi kontribusi dan juga berusaha mengeluarkan semua kemampuannya untuk berkembang. Banyak para peserta magang yang kerjanya overtime, seperti para pekerja yang sudah profesional. Kasian ya mereka capek-capek kerja, tapi yang diuntungkan hanya perusahaan. Menurut studi yang dilakukan oleh National Association of Colleges and Employers atau NICE, magang yang dibayar 52% lebih mungkin menghasilkan pekerjaan penuh waktu dibandingkan dengan magang yang tidak dibayar. Selain itu juga peserta magang yang dibayar juga merasa lebih dihargai dibanding peserta magang yang tidak dibayar. Esensi dari magang adalah untuk menambah pengalaman dan mengasah keterampilan atau keahlian tertentu. Namun, hal inilah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab. Minimnya pengalaman menjadi salah satu alasan para pemagang mudah dieksploitasi oleh oknum perusahaan. Dengan dalih kebutuhan nilai, para peserta magang mau tidak mau harus mengerjakan apa yang bukan kewajibannya, seperti fotokopiin dokumen. Mungkin bagi peserta magang hal yang seperti itu adalah hal yang wajar dari bagian perjalanannya untuk mendapat pengalaman kerja. Tapi bagi orang yang mengerti tentang hak dan kewajiban, tentu itu hal yang harus segera diperbaiki, agar tidak menjadi kebiasaan buruk yang terus berkelanjutan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang tidak merugikan dan memberatkan para peserta magang. Serta juga harus ada kebijakan tegas untuk para oknum yang memanfaatkan para peserta magang. Tidak hanya itu aja, peran dari kampus atau lembaga pendidikan dari tempat peserta magang juga dibutuhkan untuk memberikan edukasi agar para peserta mengetahui apa saja hak dan kewajibannya supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Problematika magang yang tidak dibayar ini juga menjadi obrolan netizen Indonesia yang menilai bahwa perusahaan yang tidak membayar para peserta magang harus ditindak secara tegas. Ada sih yang dibayar, tapi bayarannya tidak masuk akal. Masa iya misalnya 80.000 sebulan? Itu cuma habis buat ongkos kali? Emang peserta magang nggak ngeluarin uang untuk hal lainnya? Padahal perusahaan yang nggak ngasih gaji ke peserta magang juga jadi penilaian loh. Emang pada nggak malu kalau perusahaan dicap jelek oleh netizen Indonesia? Kira-kira perusahaan pada bisa nggak ya menjalankan kebijakan pemerintah yang wajib membayar peserta magang?
Atau mereka masih nakal memanfaatkan anak magang selayaknya pekerja yang sudah dikontrak? Coba pandangan G-Friends gimana nih tentang magang yang nggak dibayar ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.